Halo semua, perkenalkan saya Arya Fajar, Tentor Ekonom. Pada sesi kali ini akan menjelaskan lanjutan daripada solo model yang juga merupakan sesi terakhir daripada penjelasan konsep solo model. Saya sudah menjelaskan tentang teori dasar, kemudian saya lanjutkan pada kapital dan dua konsep diminishing dan depresiasi, kemudian saya lanjut pada variable human capital (EL) dan juga konsep steady state dan catching up. Kemudian saya lanjut pada konsep yang paling terakhir untuk variabel, yaitu adalah ideas. Apa itu ideas, teman-teman? Kita lihat, kita refresh kembali. Fungsi produksi untuk fungsi output adalah EL, K, dan A. EL kita sudah jelaskan, maka kita silang saja. K juga sudah kita jelaskan, kita silang saja, maka kita jelaskan A. Y fungsi A. A itu, teman-teman, adalah ide yang dimanfaatkan untuk menghasilkan output lebih banyak dengan input yang sama. Itu ya. Kemudian apa yang membedakan antara human capital tadi, Kak, yang ada juga faktor educationnya? Ya, education itu kita gunakan lebih ke untuk tenaga manusianya. Nah, kalau ide itu juga lebih mengarah pada mesin, metode, dan dia itu kombinasi antara kapital fisik dan kapital manusia. Jadi kalau kita bicara pendidikan, kita bicara soal manusianya saja, tapi kalau kita bicara tentang ide, kita bicara tentang keduanya, kombinasi antara keduanya. Itu yang membedakan antara EL dengan A. Karena kadang orang suka bingung, apa bedanya EL, apa bedanya dengan A. Ya, jadi saya ulang lagi, adalah ide yang dimanfaatkan untuk menghasilkan output lebih banyak dengan input yang sama. Nah, maksudnya input yang sama itu apa? Kalau tanpa ide, kita punya K saja, ini mungkin akan tetap. Tapi kalau kita sudah tambahkan A dengan multiplier, karena dia multiplier, dia bertambah satu saja, A menjadi 2, maka Y itu doubling, jadi 2Y. Itulah saking berperan pentingnya A itu. Nah, selain meningkatkan investasi untuk menggeser steady state, A juga penting. Maksudnya ketika kita kemarin jelaskan untuk bergeser daripada steady state, perpotongan antara investment dengan depresiasi, kita cukup menambah investasinya, sehingga depresiasi itu bergeser antara steady state menjadi titik baru. Nah, selain meningkatkan investasi, karena kan investasi juga suatu negara itu punya keterbatasan. Pertama, mungkin kultur menyimpan atau savingnya itu kurang dan tingkat konsumsi tinggi, sehingga investasi kurang hidup, sehingga dia hanya memerlukan tingkat FDI gitu, investasi dari luar negeri. Namun mungkin karena kultur tersebut tingkat pendidikannya kurang bagus, FDI kurang masuk. Jadi ada constraint ketika kita bicara tentang investasi. Nah, untuk opsi lain daripada menggeser steady state, ya kita menggunakan A, karena kembali lagi A itu adalah multiplier. Kita lihat di sini visualisasinya. Katakanlah ini adalah negara Indonesia. Ketika Indonesia bertumbuh, katakanlah di sini, ini adalah level of investment di initial condition, mohon maaf. Kalau kita bertumbuh di sini, mulai di sini, dia akan meningkatkan output di 1 untuk setiap dua kapital akan menambah 1 output. Kemudian dia bertambah menjadi katakanlah 8, dia akan meningkatkan 2, dan katakanlah di sini adalah 10, dia akan nambah 3. Nah, di titik ini sudah bertemu depresiasi dengan investment. Jadi di titik ini semua investasi yang dikeluarkan hanya digunakan untuk memaintain kapital atau modal yang kita punya, modal mau itu modal manusia atau modal fisik. Nah,
Berbeda juga kalau kita lihat di sini. Ketika steady state di sini, investment di sini, nge-stuck di sini, maka steady state untuk Y initial condition juga akan nge-stuck di sini. Ini untuk initial condition. Nah, apa yang terjadi kalau Indonesia tiba-tiba punya Habibie baru? Habibie baru. Nah, ketika kita menarik sejarah, tingkat pertumbuhan di seluruh dunia itu sangat lompatannya jauh, sangat jauh berbeda lompatannya ketika kita membandingkan antara pra-industri dengan pasca industri. Ketika industri mesin ditemukan, tingkat pertumbuhan meningkat. Kenapa? Karena itulah yang kita sebut sebagai ide, kombinasi antara manusia dengan mesin, sehingga apa? Inputnya tetap tapi menghasilkan output yang lebih banyak. Nah, katakanlah terjadi industrialisasi part 2 di Indonesia, sehingga A itu meningkat dari A menjadi 2. Jadi dia multiplier, A itu multiplier, dia tingkat output akan meningkat 2 kali lipat. Jadi dari investment dan kurva output ini akan meningkat. Kita lihat depresiasi di sini, ini adalah kurva D. Dia akan meningkat seperti ini di investment action. Dan apa yang terjadi ketika investment action meningkat? Karena multiplier output meningkat. Ketika output meningkat, maka investment meningkat dari initial condition menjadi output action, maka investment pula akan mengikut dari investment initial condition menjadi investment action, maka titik steady state bergeser mengikuti kemana titik perpotongan baru antara investasi dengan depresiasi. Inilah titik depresiasi yang benar, titik steady state yang benar. Demikian juga ini, output juga akan meningkat. Kita lihat teman-teman, titik steady state akan mengikut dengan perpotongan depresiasi yang baru. Inilah pentingnya mengapa A itu penting. Akan menggeser output dan akan punya pengaruh besar pada tingkat pertumbuhan suatu negara. Itu saja, terima kasih sudah menyimak video dari Ekolam.